Ini ada berapa nih sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini seringkali kita sebut kalau di dalam Sutra dan Vinaya, ini disebut pancakanda. Pancakanda ini 5 kelompok perpaduan, 5 kelompok perpaduan. Yogi. Oh iya, yang kami semua nih. Nah, dalam Abhidhamma itu yang sering ngetren ini istilah nama rupa. Karena nama rupa juga sering dibahas di Sutra, di Vinaya. Ya apalagi Pancakanda ini lebih sering lagi ya. Jadi dalam khotbah pertama Sang Buddha, ya kan, diuraikan duka itu, Pancakanda itulah duka. Ada yang dibilang Sangkarakanda. Kan ada duka-duka sebagai duka biasa yang kita alami, sakit, tua, mati, bergigi, sedih, stres, ya. Nah itu duka-duka. Ada wiparinama duka. Wiparinama duka itu duka karena terjadinya perubahan dari misalnya senang menjadi tidak senang, dari kaya menjadi miskin, dari terpuji menjadi tercela. Ada suatu perubahan yang kita alami, kita tidak puas. Nah, itu duka. Wiparinama duka karena perubahan. Duka karena perubahan ya begitu. Nah ada sangkara duka, sangkara kanda, sangkara duka itu adalah pancakanda. Nah, ini yang sering dibahas di Sutra tapi jarang penegasan di dalam khotbah-khotbah. Padahal inilah sebenarnya yang paling berperan di dalam duka-duka yang tadi, ya kan? Maupun di parinama duka sebenarnya sangat berperan yang ini. Sangkara duka. Ya, jadi duka di dalam 4 kesenyataan mulia pertama Sang Buddha itu ada duka, ada wiparinama duka, ada sangkara duka. Sangkara dukanya adalah ini. Ya, itu dibahas di Sutra seperti itu. Nah, ini sebenarnya dikelompokkan 2 biji ini. 4-nya ini, 1-nya ini. Nah, kalau di dalam istilah di Abhidhamma Pitaka ya, yang ini namanya cita yang kita bahas ya, sudah ya kan? Nah yang ini sebenarnya cetasika. Jadi yang ini perasaan, pencerapan, kemudian bentuk-bentuk pikiran 50. Jadi totalnya ada berapa? 52 gitu. Jadi kalau kita bahas tentang ini secara detail, sebenarnya di Sutra juga ada, gitu. Cuma nggak detail, gedeannya aja deh. Yang sering dibahas ini ya kan? Bentuk-bentuk pikiran apa ya? Udah bentuk-bentuk pikiran pokoknya. Padahal di dalamnya sebenarnya ini ada loba, ada dosa, ada moha, ya kan? Di dalamnya di sini semua. Ya jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau belajar Abhidhamma sebenarnya teman-teman juga belajar Sutra sebenarnya, belajar Vinaya juga sebenarnya. Gitu. Ya orang kan sering kali pandangannya menganggap bahwa ini hanya Abhidhamma gitu ya, cita-cita ya, lupa, ya kan? Ini lupa sama. Nah di dalam Sutra ada dibahas tentang Nibbana, nggak ada juga kan? Ya kan? Nibbana, ya kan? Nibbana ini disebutnya Kanda Wimutti. Ya, Kanda Wimutti. Nah, ini Kanda Wimutti ini terbebas dari Kanda sebenarnya. Ya, ada yang tergolong Kanda, ada yang tergolong bebas dari Kanda. Logik dong, betul nggak? Itu Nibbana. Nah di Sutra kan dibahas juga Nibbana. Di Abhidhamma juga ada Nibbana dibahas. Ya, jadi di Abhidhamma ini dipelajari cuma ini. Nah di Sutra dipelajari juga ini. Cuman ketika dikhotbahkan oleh Sang Buddha, dibeberin pakai contoh-contoh semua, ya kan?
sehingga kita nggak merasa bahwa itu abidama, benar nggak merasa, ya kan, nggak merasa karena dipakai kembangnya banyak. Kalau kayak kungfu itu jurus jalan panjang, kembangnya tuh banyak kayak gitu ya. Jadi kalau ini prinsip-prinsipnya nih, kalau main kungfu itu prinsip-prinsipnya apa sih gitu kan ya, sini. Nah, kembangnya itu disuta. Sayangnya begitu banyaknya pelajaran abidama ini di dalam suta itu juga jarang dibahas di wihara-wihara di kota-kota, benar. Jarang. Tentang Pancakanda sering atau jarang di wihara-wihara. Padahal kalau kita baca suta, sejipun banyaknya itu, banyak banget, sangat banyak. Ya, jadi sebenarnya dia inline ya. Jadi Vinaya, Suta, Abhidhamma sebenarnya saling dukung semua. Nah, kita udah bahas tentang kita, yaitu kesadaran kita. Kesadaran itu ada banyak jenisnya. Singkatnya aja, kalau mau gampangnya aja ya. Ketika kita bahas Pancakanda, itu yang paling sering muncul itu kesadaran melihat, kesadaran mencium, ya kan? Bau, mengecap rasa, mendengar, ya kan, mengalami sentuhan, sama berangan-angan, berpikir, ya kan. Kesadaran itu kesadaran batin tuh kalian itu, ya, walaupun mata ditutup terlihat wihara gitu kan. Itu kan pikiran tuh yang membayangkan kan, itu kesadaran melalui batin langsung tanpa melihat wujud kita bisa bayangkan. Ya, jadi seperti itu kesadaran yang sering dibahas. Nah, kan sering dibahas juga di dalam suta ya, kalau dalam adanya kesadaran itu ketika mata kontak dengan objek, misalnya timbul suatu perasaan segala macam. Sebenarnya di sini masuk nih, ya kan? Itu perasaan itu ada yang menyenangkan, ada perasaan yang netral, ada perasaan yang tidak menyenangkan, ya kan? Itu ada semua. Itu dibahas secara fokus, detail di dalam Abhidhamma. Cuman kalau di dalam Sutta itu lebih banyak sisi praktikal. Karena lebih banyak sisi praktikal, orang-orang kadang-kadang menganggap sepele. Ini orang kecil aja tahu, gitu ya. Gampang ini dihafal juga bisa, gitu kan ya. Padahal pada prinsipnya bukan hafal dan gampang dibacanya, betul nggak? Ya, hakikat sesungguhnya apa? Nah, itu yang jarang dibahas detail memang. Ya, kemudian dibahas juga tentang loba dosa moha. Karena loba dosa moha itu penting. Ada hiri otapa, sering nggak itu ada forma hiri otapa ada ya, tentang sikap kita takut dan malu dan takut ya. Hiri itu malu melakukan perbuatan yang salah, dan otapa itu takut akan akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Secara dia mengerti takutnya. Nah, itu sering dibahas di dalam sutta, di khotbah-khotbah ya. Sebenarnya itu bagian dari ini, bagian dari bentuk pikiran yang kita udah bahas ya, ya kan? Ada akhiri alasan apa itu yang buruknya. Kita baru bahas yang buruknya ya, lainnya yang belum. Jadi banyak, ada kebencian, ada iri hati ya. Kemudian ada apa lagi? Kepikiran ya. Itu kan di dalam sutta kan sering dibahas juga, tapi saya nggak tahu pembabaran yang seperti itu tuh jarang malah. Padahal banyak di dalam sutta yang mendukung penjabaran dari ini, dari yang di Abhidhamma. Nah, kami berupaya sebenarnya, kami belajar ini, kami belajar yang susah juga, diramu-ramu, gitu kan, jadilah pertemuan kita. Sebenarnya itu. Jadi saya bahas tentang misalnya waktu itu tentang apa?
titik dalam keliru ya kan. Saya contohnya banyak ambil dari suta sebenarnya. Supaya saling dukung abidama dengan suta dan audiens jadi ngerti ya kan kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya itu telah terjadi sebenarnya pelajaran tentang suta. Jadi sebenarnya dimanapun nanti teman-teman belajar suta, winaya, abidama sebenarnya sama, sebenarnya belajarnya sama. Tapi masalahnya memang belajarnya itu istilahnya jadi modalnya sekarang tinggal apa tuh? Tinggal kemauan ya. Jawab dulu. Tinggal kemauan sebetulnya modal. Nah di dalam cetasika 52 yang terdiri dari perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran, ini kan sebenarnya ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang netral, ya kan? Ada yang buruk. Saya lebih suka menggunakan tak bermanfaat ya. Kemudian ada yang baik atau indah ya, atau bermanfaat. Nah, yang netral ini selalu ada di setiap kita. Jadi setiap kali kesadaran kita muncul, ya, pasti ada faktor-faktor batin lain yang bergabung dalam kesadaran itu. Pasti ada yang bergabung. Ya, pasti ada yang bergabung dalam kesadaran itu. Setiap kesadaran kita muncul, ada minimum faktor-faktor pikiran yang bergabung dengan kesadaran. Nah, faktor pikiran yang bergabung dengan kesadaran itu namanya cetasika ya. Cetasika namanya. Pasti ada yang bergabung dengan kesadaran. Jadi dia sifatnya yang bergabung dengan kesadaran. Artinya apa? Cetasika yang bergabung dengan kesadaran ini, dia objeknya pasti sama dengan objek kesadaran itu. Pasti sama. Kalau objeknya itu padam, citanya padam, pasti faktor-faktor batin itu juga padam. Yang bergabung tadi bareng padam. Jadi dia objeknya sama, munculnya bareng, ya, padamnya juga bareng, ya. Pengkondisinya sama bareng munculnya. Ya, jadi waktu lalu saya telah bahas tentang perumpamaan, dia munculnya bareng, bergabung dengan kesadaran itu mirip apa? Oke, lalu waktu saya kasih contoh roti ya kan? Roti itu kan ada terigunya, ada telurnya, ada gulanya, ada menteganya, ya kan? Campur jadi satu, beda-beda konsentrasinya kan? Jadi roti yang kualitasnya juga beda ya kalau konsentrasinya lainnya, ya kan? Nah, tapi ketika jadi roti itu ibaratnya kesadaran, ya. Faktor-faktor tadi yang bercampur itu kalau kita pisah-pisah kan susah tuh roti itu ya. Mana tepungnya, mana telurnya kan susah tuh. Boleh dibilang hampir tak mungkin ya memisahkannya ya. Tapi ketika roti itu berfungsi, terasa nggak itu gulanya, tepungnya, gulanya ini kurang banyak terasa, manis terasa, ya kan? Tepungnya, telurnya juga terasa, terigunya juga terasa kan? Artinya masing-masing faktor-faktor yang bergabung bersama itu sebenarnya melaksanakan fungsinya masih tetap ada fungsinya. Tapi gabungannya ini yang udah jadi roti, fungsinya lain lagi, itu nggak? Membuat jadi kenyang, ya kan ya? Fungsinya udah lain lagi. Lain dengan gula, fungsinya gula menimbulkan manis. Roti udah bukan gula lagi, gitu nggak? Tapi campuran. Sama dengan pikiran kita
Ada yang netral seperti perasaan. Ada perasaan fungsinya apa? Merasakan objek. Itu fungsinya perasaan. Merasakan objek. Nah, ada juga pencerapan. Pencerapan apa fungsinya waktu itu? Masih ingat nggak? Kalau udah pernah mengetahui objek itu, maka dia jadi mengenal objek ya. Mengenal objek. Itu kegunaannya itu mengenal objek. Pencerapan. Jadi setiap kali kita melihat, itu kesadaran melihat, perasaan ini udah ada, muncul langsung merasakan objek yang dilihat. Saudara-saudara pasti secara batin bisa mengetahui langsung, ya kan? Walaupun nggak bisa nunjukin di mana, bisa mengetahui langsung ada perasaan tertentu ketika melihat seseorang ya, pemandangan gitu kan. Perasaan itu muncul langsung. Dan pada saat itu muncul juga yang namanya pencerapan bareng. Kalau saudara pernah ketemu pemandangan itu dan orang itu, saudara-saudara bisa langsung kenal saat itu juga, ya kan? Berfungsi itu masing-masing punya fungsinya. Pencerapan langsung fungsinya mengenali. Kalau dia belum pernah ketemu, dia langsung menandai, ditandai oleh dia untuk lain waktu supaya kalau ketemu dia kenal. Kegunaannya udah bekerja langsung. Tapi yang bergabung itu muncul kesadaran apa tadi? Melihat contohnya ya. Melihat sama nggak dengan mengenal? Sama nggak dengan merasakan? Tapi terjadi nggak itu semua? Bareng. Itu namanya. Ya, jelas ya? Bareng muncul. Objeknya bersama lagi itu. Kalau mendengar nggak mungkin muncul lewat kuping, muncul lewat mata. Ya, mau dipaksa bagaimana juga mata nggak bisa mendengar. Ya kan? Dia cuma bisa melihat. Cukup jelas ya. Jadi yang lalu kita udah bahas tentang yang buruk-buruk. Jadi di dalam tabel ada ibu bapak yang berpengajian. Lihat satu. Ada lagi satu. Anda berapa? Ada yang belum silakan. Bukan itu udah punya. Sudah. Bukan kamu bernawa. Ada lagi? Lihat satu, coba lagi. Nah, kita kan di tabel ini kan ada 13 tema gitu kan ya. Ya. Ada 14 faktor batin buruk atau tak bermanfaat, atau 14. Ada 25 faktor batin indah, ya kan? Ya. Nah, ini sebenarnya kelompoknya ini nih. Ini yang netral nih, perasaan, pencerapan kan ada di situ ya. Perasaan, pencerapan itu netral kan, ya kan? Terus sisanya bentuk-bentuk batin. Nah, bentuk-bentuk batin itu semua tuh selain itu 52. Jadi banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya saudara-saudara kalau dengar di wihara atau dalam masalah di tempat lain ketika bahas pancakanda, sebenarnya saudara-saudara juga belajar agama sebenarnya. Sama sebenarnya. Ya cuma memang dalam pembahasan umumnya mereka tidak detail ya, tidak satu-satu gitu ya, fungsinya apa. Kita kan mulai belajar fungsinya apa, ya kan, terus ciri-cirinya apa, ya kan ya, terus contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa, gitu kan ya. Nah contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa, sebenarnya itu tersebar di supa mereka, sama di pengalaman kita. Nah itu tugas beratnya seorang yang menyampaikan. Tugas beratnya itu dia harus mencari contoh, karena
saudara-saudara pasti nuntutnya contoh, betul nggak? Iya kan? Ya, itu yang susah memang. Bagian yang tersulit adalah mencari contoh. Nah, gampangnya sih kita tinggal nanya aja ke saudara-saudara kan. Contohnya real, ya kan, real life. Tapi kalau contoh yang dikutip dari Suta, wah itu search dulu di komputer tuh, search kata-kata kunci, misalnya loba, dapat loba, wah banyak banget. Sekarang pilih dah yang mana nih yang kira-kira cocok sama pendengar, ya kan? Pilih job ini, wah catat atau diingat. Nah itu yang repot tuh. Kalau nyatet butuh waktu, kalau ingat lupa, ya kan? Gitu kan? Ya? Nah itu part yang paling berat memang dalam membawakan. Jadi saudara-saudara ini beruntung sebenarnya, beruntung, udah dapat terima jadi, gitu. Udah dapat paket, gitu. Ya kan? Paket, ya. Nah sebaliknya saya juga beruntung karena ada yang udah terima secara paket, dia bisa terusin ke yang lain, bisa dimanfaatkan. Jadi kita simbiosis apa namanya katanya? Mutualisme ya. Mutualisme, simbiosis artinya kerjasama yang saling menguntungkan, nggak ada yang rugi, nggak ada yang rugi. Ya, jadi harus malu kalau yang menyampaikan juga kadang-kadang lupa-lupa gitu. Banyak banget soalnya, kan harus ditempelin nih cerita-cerita. Ya. Kami sebaliknya juga maklum gitu, kalau saudara-saudara juga lupa-lupa juga gitu, karena nggak ditulisin contohnya ya. Sayanya nggak ada waktu nulisin contohnya gitu kan ya. Saudara-saudara juga jadi nggak nyadar juga gitu kan. Ya, jadi saling memaklumi. Ya yang lalu kita bahas 14, ya 14 udah semua belum kita ya? Yang buruk-buruk udah ya. Saya mau cek sedikit nih, ngecek sedikit. Ya, ngecek sedikit boleh loh. Apa bedanya iri? Iri di sini ya, ada di Catuka ada iri. Iri dengan serakah. Nah, bedanya apa? Iri dengan serakah. Kita kalau mau makan misalnya kita mau banyak gitu. Itu serakah. Kalau orang melihat ini dia kayak bisa pakai baju bagus, juga banyak. Artinya objeknya lain ya, objeknya lain ya, objeknya lain. Kalau ini sama kikir bedanya? Oh lain lah. Iya, apa tuh kalau itu? Yang nggak kikir ya memang, nggak kikir. Apa bedanya dong? Ini orang lain jadi orang lain yang lebih hebat, lebih bahagia, lebih hemat, lebih apa ya kan? Kalau mikir sendiri, kalau sendiri yang lebih, ya kan, gitu kan? Nah, kenapa kikir masuknya dosa, bukan tobat? Nah, ya kan di sini kikir masuknya kebencian kan? Dosa itu kelompok yang membenci kan sebenarnya kan? Kenapa nggak loba? Padahal kan kita yang lebih, kita nggak mau kasih orang ya kan? Nah, kenapa bukan loba tapi masuk kelompok kebencian? Ini di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita terpisut ya. Kikir itu lobanya tinggi gitu kan ya, ya kan? Keliru tuh sebenarnya. Sebenarnya kebencian yang tinggi kalau kikir tuh sebenarnya. Kenapa? Saya kasih tahu deh. Kikir itu masuk kelompok kebencian karena kikir itu tidak ingin ada suatu kebencian kalau orang lain menikmati apa yang kita lebih. Entah diri kita yang berlebih atau orang yang dekat kita yang berlebih yang seolah-olah jadi milik kita. Misalnya ya, jadi saya dan pacar saya sangat cantik, ya pacar saya sangat cantik. Kan ini di film kalian ya,
Kebetulan undangan ini ya dekat dengan pacar saya, Kapolri. Ngobrol akrab sekali. Terus dalam hati saya, brengsek itu. Jangan-jangan dia ingin memanfaatkan kecantikan pacar saya. Nah, apa itu? Loba atau ada satu kebencian di dalamnya? Kebencian. Itu kan kikir, kikir jangan sampai dia. Ya kan, artinya saya benci kalau dia bisa memanfaatkan ini kan. Betul nggak? Makanya dikelompokin di kebencian, kikir. Ada satu enakan. Ya kan? Gitu. Atau saya ganteng, saya pejabat, saya apa, ada orang deket-deket saya. Tadi kan teman, ya kan? Sekarang saya sendiri. Ada orang deket-deket saya. Dalam hati saya muncul, jangan-jangan ini orang ingin memanfaatkan kegantengan. Jangan-jangan ini orang ingin memanfaatkan kegantengan. Itu kikir. Jangan-jangan dia ingin memanfaatkan kepandaian damai saya. Ya. Saya pandita. Orang dekat saya. Jangan-jangan nih orang pengen ikut keluaran Senat. Nah. Ya. Itu kikir tuh. Ada orang datang ke rumah kita. Jangan-jangan orang ingin dia kelihatan seperti orang kaya, gitu kan? Itu kikir tuh. Barang kita tidak lepas, tapi kita tidak senang orang lain menikmati sesuatu yang kita beli, entah dalam diri kita atau teman-teman kita atau lingkungan kita, ya kan? Bisa juga kekayaan kita, bisa gelar kita, ya, bisa teman kita, bisa saudara kita, ya. Lain dengan iri, ya kan? Kalau iri itu ada sesuatu yang berlebihnya di luar kita yang ingin, ya kan? Begitu, ya. Masa sih saya tidak bisa? Nah, ya kan? Itu kan lain tuh, iri, ya kan? Ada sesuatu kebencian di dalamnya. Tapi kalau loba, sesuatu sudah ada di kita nih, kita ketepin terus, ya kan? Ya kan, gitu kan? Jangan lepas dari ini, ya kan? Nah, itu loba modelnya. Bisa bedain teman-teman? Jadi loba, iri, kikir, ya kan ya? Jelas ya? Jelas ya? Kenapa kikir masuk bukan loba? Nah, itu yang sering kejadian sama yang jogi-jogi. Ya, jadi yang sering kejadian di umum, ya, kikir itu dianggap sebagai loba. Betul nggak? Ya, belum kita bahas ya kan? Di umum biasanya kalau kikir opini komunikasi warna kalau itu. Ya, ini lobanya begitu berarti. Padahal dia nggak menikmati kan? Ada satu ketidaksenangan orang lain menikmati kelebihan kita. Nah, itu kikir sebenarnya. Jadi kuncinya ketidaksenangan di dalam ada. Kalau loba, bedanya dia loba itu bahaya nggak senang. Senang dia pegangin terus. Bedanya di situ. Nah, nature-nya, alamiahnya, yang kikir ini umumnya efek samping dari loba. Umumnya, kalau dia lobanya udah tinggi, dia nggak mau kehilangan itu. Bahkan orang lain memanfaatkan cuma nempel dulu di dia juga, dia nggak senang, walaupun barangnya nggak hilang. Ya kan, walaupun pamornya nggak hilang, dia nggak senang. Yang dimaksud kelebihan yang ada di dalam itu termasuk kelebihan yang ada di pacar kita, suami kita, istri kita, rumah kita, ya kan? Kadang-kadang nih manusia ini memang begitu, dia mikir terhadap yang bukan diri dia. Ya, yang contoh tadi, yang cantik siapa? Pacar saya kok. Ya, bukan milik saya kecantikan. Tapi kalau ada orang itu dekat dengan pacar saya bisa pikir begitu, betul nggak? Itu antiknya tuh sifat manusia. Ya kan?
Terus saya punya bos saya hebat, terkenal. Saya dekat sekali dengan bos saya. Ada orang dekat-dekat ingin dekat-dekat dengan bos saya. Walaupun yang kaya dan kaya segala macam itu adalah bos saya, tapi yang kikir saya kadang-kadang. Jangan sampai dia dekat-dekat dia, nanti dia ikut tenar, gitu ya. Itu bahaya tuh. Kikir itu lebih bahaya, objeknya lebih banyak. Bukan hanya kita tidak di dalam. Orang lain yang miliki, seolah-olah dia jadi milik kita juga. Double.